Kata orang ini anime bagus banget dan keren banget. Kalau kata gue sih, gimana bagusnya? Banyak orang, bahkan ketika gue lagi live streaming, banyak banget orang-orang minta gue untuk mereview Shangri-La Frontier ini. Yang sebenarnya pas gue baca premisnya, gue itu langsung gak nafsu untuk nontonnya. Bukannya apa-apa, tapi gue udah ngeliat banyak banget anime yang temanya itu Sword Art Online wannabe. Iya, wannabe-nya bukan ngeledek, tapi emang memiliki semacam struktur yang sama, yaitu memasuki dunia game dengan VR. Terakhir yang gue nonton kayak gini itu Bofuri, dan sebenarnya awal-awal lucu, seru, tapi lama-lama nggak tahu ya, kayak isekai yang itu loh, apa sih? Gue lupa judulnya apa, tapi yang temanya tuh protagonisnya tuh parnoan banget kalau darahnya berkurang. Jadi apapun yang dia lakuin tuh dia bakal nggak bikin kegores dikit gitu karakternya. Nah, Bofuri tuh versi lebih lightnya lagi dan lebih cheerful dan MC-nya cewek gitu. Komen di bawah di judulnya apa, gue lupa, sorry. Dan sejujurnya gue nggak terlalu bisa hype dan seru dan merasakan apa yang kalian rasakan. Gue nggak bilang itu jelek, gue nggak bilang itu unik, gue bilang itu B aja. Jatuhnya kayak nontonin anime slice of life ya, buat seru-seruan aja. Kalau kalian bingung mau nonton apa, tonton aja anime-anime kayak gitu. Nah, apakah gue juga merasakan hal tersebut kayak Shangri-La? Jawabannya adalah, ntar dulu. Gue mau bahas cara lebih detail dulu bagaimana review gue terhadap Shangri-La ini. Pertama dari visual, menurut gue visual oke game ya. Jadi kalau dia belum di level-level gede, pasti jurusnya kayak cuman slash, scratch gitu-gitu, tapi nggak dibikin males gitu, nggak dibikin cuman cetang atau garis doang gitu. Ada sedikit efek-efek gamingnya yang sedikit satisfying lah untuk dilihat dan kayak oke, masuk akal, oke, menarik. Nggak yang kayak tiba-tiba blush, flashy gitu yang kayak apa ini? Kok tiba-tiba begini? Jadi menurut gue secara penampilan, secara bungkus, secara visual ini oke banget. Berikutnya adalah story. Menurut gue story-nya sangat B aja, nggak bisa dibilang sesuatu yang luar mood banget. Jadi ibarat kata dari dia main ke Cyberpunk pindah ke Elden Ring. Cyberpunk-nya dulu ya yang awal-awal baru rilis. Jadi makanya dia kayak punya advantage gitu. Walaupun main di game baru dia kayak udah jago banget ngelawan monster-monster. Oh ya, tema gamenya juga gue rasa lebih mirip ke Elden Ring, yaitu Souls game, Dark Souls 1, 2, 3, Sekiro dan kawan-kawannya. Unforgiven itu gue rasa pengen mengarah ke Sekiro Bloodborne tapi dengan tema open world kayak Elden Ring. Makanya player utama kita itu bisa mendapatkan banyak hal seru karena ini open world dan dia bisa mencoba skenario-skenario baru. Dan hal tersebut nggak bakal bikin gamenya ngebug. Ditambah bumbu romance yang menurut gua kayak ya lucu dikit tapi yang nggak gimana-gimana gitu. Ini kayak mimpi basah gamer warnet 90-an nggak sih? Ada cewek gamer yang jatuh cinta sama lu karena sama-sama gamer. Kalau zaman dahulu orang-orang generasi gua tuh pasti akan relate sama anime ini. Tapi kalau sekarang cewek gamer itu udah kayak banjir, kebanyakan meluap tumpah. Cewek sekalinya hadir di online udah pasti nggak jauh-jauh dari game, dari anime, dari wibu. Jadi tidak langkah lagi, jadi tidak sesuatu yang maaf spesial. Makanya plot ini jadi tidak spesial. Ya masih masuk akal dan masih bisa dinikmati oleh beberapa orang. Tapi kalau menurut gue bumbu romance ini untuk beberapa orang pasti kayak skip, gue pengen lihat dia ngelawan bos yang kayak gimana. Ayo kalian komen di bawah yang nungguin romance-nya atau yang nungguin bosnya. Balik ke pertanyaan awal, jadi anime ini gimana? Pertama gue bingung banget bagaimana manusia-manusia itu mereview di My Anime List ini menjadi game yang 8. Gue asumsikan mereka adalah orang-orang yang suka main Souls game terus merasa ada sebuah cerita fiksi yang gue banget nih main Souls game nih gitu. Apakah itu? Atau mereka sekedar apresiasi karena udah jarang anime dengan tema game VR ini? Karena menurut gue anime ini nggak jelek, bagus, tapi yang nggak spesial. Pertama, secara plot menurut gue udah B aja, jadi nggak perlu gue kayak ngikutin perjalanan dia menjadi Hokage, Wizard King atau menjadi hero nomor 1. Kayak oh ya udah gitu loh, lu bisa beat all the boss and then beat all the legendary, the unique mythical beast whatever it is. Yang kedua adalah sistem bagaimana lu mencapai tujuan lu. Kita udah dikasih sebuah plot armor yang cukup luar biasa kalau gamer ini pro banget dan udah terbiasa sama environment gaming yang ngebug, glitch dan lain-lain. Tapi akhirnya gue lihat di episode 5 kalau nggak salah lagi-lagi terjadi sebuah hal yang menurut gue itu terlalu nggak enak untuk diikutin prosesnya. Tiba-tiba ada bunny di partinya yang ngebantuin. Ya emang kayak di berbagai macam game ada party yang ngebantuin lo, fine gitu. Terus tiba-tiba ada jurus baru yang tahu-tahu bisa nge-slide kiri kanan. Gue kayak atau nanti ujung-ujungnya karena dia udah biasa dengan game yang susah jadi ini pasti akan gampang. Jadi ngerti gak sih lo, proses ceritanya itu buat gue serba win tanpa ada kayak semacam kegagalan, potensi ngaco, potensi gagal yang emang punishing atau gimana. Ya kita udah lihat dia dikasih sebuah disadvantage, nggak bisa pakai armor, terus XP-nya cuma bagi setengah. Tapi kayak kalau lu anak Souls game itu ya kayak ya udah ya kan sih, kayak ya begitu. Lu udah lihat lah berbagai macam
orang speedrun, orang main game Souls gak boleh kena hit sekalipun. Di semua Souls game sekali jalan gak boleh istirahat gitu. Jadi kayak hal kayak gitu nggak yang menurut gue, wah gila bagaimana ini, lebih kepada oh ya lanjutin kan gitu loh. Ditambah lagi dia punya faktor luck yang terus dia naikin, yang membawa keberuntungan terus ke episode-episode atau skenario-skenario yang nggak ada di game, yang tiba-tiba bisa ketemu bos, bisa ketemu side quest yang nggak pernah diambil orang dan lain-lainnya. Kayak timpang tindih plotnya sih. Lagi-lagi timpang tindih plotnya yang menurut gue jadi gue nggak bisa mengesani atau penasaran dan pengen ngikutin perjuangan karakter utama kita di sini. Karakter utama kita adalah orang yang super dewa, dipaksa jadi nggak dewa, tapi tetap dewa dengan kekuatan plot armor. Jatuhnya kayak apa? Ya kayak Bofuri, kayak Sword Art Online. Dan gue nggak kaget banget kalau bentar lagi di episode anime ini akan ada bug, ada cheat, ada hacker, ada GM-nya yang maniak atau apa gitu, yang tiba-tiba ngatur ini, ngatur itu, atau apa ngubah gamenya dan lain-lainnya. Udah ditis juga sih di episode beberapa sebelumnya. By the way, gue cuma nonton sampai episode 5. Apakah gue menyarankan teman-teman untuk terusin nonton? Ya terusin aja kalau suka. Ngapain lu ikutin omongan gue? Tapi buat yang belum nonton, kalau lu suka game dan lu pengen isi hari-hari lu dengan tema gaming, ini anime cocok. Gue sendiri masih tetap nonton karena ya nggak berat-berat amat dan nggak menyebalkan nontonnya. Ngerti nggak sih lu? Lu kan pernah nonton anime kayak apaan sih ini, sampah gitu, lu langsung nggak lanjutin gitu. Kalau anime ini menurut gue masih ya oke lah untuk diikutin kayak gitu aja, tapi nggak nungguin gitu. Bisa gue tumpukin gitu biar gue nontonnya nanti binge watching gitu kalau kelupaan. Atau pas lagi inget aja, ngapain ya? Oh ya belum nonton Shangri-La, ya tonton aja. So ya, anime ini gak jelek-jelek amat dan nggak spesial. Anime ini bagus dan masih seru untuk dinikmatin dan ditonton. Apalagi buat kalian yang relate banget sama karakter utamanya, yaitu kalian para gamer, kalian yang suka Souls game, kalian yang berharap besok-besok kalian jadi Kirito karena ketemu VR. Dan satu hal lagi, tadi di episode 4 gue tuh udah mulai suka nih sama logika gamenya, yang dimana NPC bisa diajak ngobrol, bisa diajak crafting, bisa diapa-apain, itu seru banget. Tiba-tiba di episode 5 masuk kota baru, NPC-nya protes, nih player kok telanjang dada. Lah, kok NPC-nya tiba-tiba ini nggak nerima player masuk hanya karena nggak pakai baju? AI macam apa itu? Lemah sekali AI-nya. Yang kayak gitu ya player-player lain aja gitu loh yang ngerasa aneh dan jijik, maka jadi nge-screenshot dia. Oh, satu hal lagi yang menurut gue tuh mengurangi kenikmatan menonton, dan ini bukan salah animenya, ini salah kita. Banyak banget tulisan-tulisan Jepang yang nggak ditranslatein di subtitle. Gue nonton di platform yang legal dan tetap nggak diterjemahin. Jadi experience kita agak sedikit terganggu lah untuk nikmatin anime ini. Kayak keterangan magic yang lakuin apa, ini buff efeknya apa, ini senjata efeknya apa, dia jualan item apa aja, dan lain-lain dan lain-lain. Banyak banget keterangan ya, kayak di game-game RPG, game-game Souls game, banyak banget keterangan yang harus kita baca baru kita paham maksudnya apa. Tapi di sini pakai bahasa Jepang. Jadi beruntunglah buat kalian yang bahasa Jepangnya lumayan enak nontoninnya. Buat yang kayak gua bahasa Jepangnya masih kurang, ya udah, nggak salah animenya, salah kita kurang. Ayo, biasakan salahkan diri kalian, jangan salahin faktor eksternal. Karena emang salahnya di kalian, kalau emang salahnya di kalian. Tapi kalau menurut kalian, anime ini gimana? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama konten kayak gini dan kalian mau support gue, klik tombol merah subscribe di bawah. Dan kalau kalian mau dukung gue lebih dari sekedar itu, kalian bisa beli buku gue, Bagaimana Media Sosial Menghancurkanmu, yang ternyata out of stock, habis. Sebenarnya ya link di bawah itu yang dari penerbitnya langsung, tapi penerbitnya itu tuh juga jualin bukunya ke toko-toko buku lain. Jadi kalian kalau misalnya out of stock di link di bawah, pertama-tama gue mesti bilang terima kasih. Dan yang kedua, kalian mungkin bisa cari dari reseller-reseller yang lain yang ya banyak banget, gue nggak bisa kasih tau mana aja yang kalian bisa cari. Kalian bisa cari Enobening aja di berbagai macam e-commerce, terus keluar bukunya, dan silakan pilih harga yang terbaik atau yang terdekat dari kota kalian. Jadi ya gue lagi suffer from success ya, karena buku gue habis untuk 2 kali. Udah cetak pertama, cetak kedua, habis lagi. Apakah kita mesti cetak lagi? Komen di bawah. Itulah dia Radio Singham episode mereview Shangri-La di awal-awal. Nanti coba gue tonton sampai tamat. Bagaimana, apakah gue bilang makin bagus atau malah kayak tetap gini-gini aja. Gue Enobening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.